Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini saya akan membacakan e-book dari Hizaq Media. E-book ini gratis, salah satu produk dari program dakwah dan wakaf digital Hizaq Media. Anda dapat membacanya di Google Play Book. Buku aslinya berjudul As-Sabr karya Dr. Saleh bin Nasir Al-Khuzaim, diterjemahkan dengan judul Indahnya Sabar. Berikut bagian 1 dari audiobook Indahnya Sabar. Bagian Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Sholawat terbaik dan salam sempurna senantiasa terlimpahkan kepada sang pembawa petunjuk lagi terpercaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya dan semua sahabatnya. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa, yang telah menolongku dan memberiku taufik untuk menulis sebuah risalah singkat tentang kesabaran dalam menghadapi musibah, serta menghibur orang-orang yang mengalaminya. Dalam tulisan ini saya membahas makna kesabaran, macam-macamnya, keutamaannya, serta tanda-tanda tidak adanya kesabaran, dan beberapa hal lain yang berkaitan erat dengan tema ini. Tugas ini saya lakukan sebagai bentuk respons atas permintaan Direktur Universitas Imam Muhammad bin Saud Islamiyah, Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, yang menginginkan supaya saya turut berpartisipasi dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan berat, kesusahan, dan cobaan. Ada sebagian yang disebabkan oleh penyakit kronis yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sembuh, sehingga membuat mereka putus asa. Tentunya hal ini mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang keutamaan sabar menghadapi musibah, ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dengan mengharap pahala besar kelak di surga yang kekal. Dengan keyakinan bahwa tema ini dapat bermanfaat untuk mereka yang mengalami cobaan, maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan saya dalam proyek yang bermanfaat ini insya Allah. Meskipun ini hanyalah upaya kecil dari orang yang memiliki keterbatasan. Saya mulai menulisnya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Saya mempersembahkannya kepada saudara-saudara saya yang mengalami penderitaan dengan penuh rendah hati dan upaya sederhana ini. Berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia agar tulisan ini bermanfaat dan menjadikannya murni karena wajahnya yang mulia. Dia adalah yang memberi petunjuk dan menuntun ke jalan yang lurus, dan dialah cukup sebagai penolong dan pemelihara. Sabar. Makna as-sabr atau sabar. Secara bahasa, as-sabr adalah menahan diri dari gejolak jiwa. Sabara fulanun 'indal musibah. Artinya, fulan sabar ketika mendapatkan musibah. Secara tasrif, sabara yasbiru sabron. Sabartuhu ana. Saya menahannya. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Di dalam Mujmal Al-Lughah, Ibnu Faris berkata, asal as-sabr atau sabar adalah al-habs, menahan. Sedangkan larangan tentang al-masburah yang terdapat di dalam hadis naha tusbar al-bahaim, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menahan hewan hidup dibiarkan hingga mati. Secara syariat, as-sabr adalah bertahan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, menahan emosi dalam musibah dan berbagai bahaya selama bukan kemaksiatan,
Sabar merupakan prinsip utama para zahid dan penempuh jalan spiritual. Ia juga merupakan satu bab penting dalam pembahasan kelembutan hati. Di dalam kitab Al-Mufradat, Ar-Raghib berkata, sabar adalah menahan diri sesuai dengan tuntutan akal dan syariat. Zunnun berkata, sabar adalah menjauhkan diri dari perbuatan melanggar syariat, diam dalam menelan pahitnya penderitaan, dan memperlihatkan mental kaya ketika kemiskinan melanda kehidupan. Terdapat istilah lain untuk menggambarkan as-sabr sesuai dengan situasinya. Menahan diri ketika mendapatkan musibah itu disebut as-sabr atau sabar. Tidak ada istilah lain untuk situasi ini, dan lawan katanya adalah jaza', keluh kesah, tidak sabar atau putus asa. Bertahan dalam medan tempur disebut syaja'ah, keberanian, dan lawan katanya adalah juben, pengecut. Bertahan dalam situasi yang menyesakkan disebut rahbus sadar atau lapang dada. Menahan perkataan yang tidak bermanfaat disebut kitman, menyembunyikan hal yang tidak bermanfaat. Dan lawan katanya adalah hadr, banyak bicara hal yang tidak bermanfaat. Dan al-ifsha, menyebarkan perkataan tanpa disaring. Menahan untuk tidak berlebihan dalam hidup disebut zuhud atau zuhud. Dan lawan katanya adalah hirs, rakus. Bertahan dengan hidup sederhana disebut qanaah, merasa cukup dan menerima dengan senang hati. Sedangkan lawan katanya adalah syarih, rakus dan tidak pernah puas. Hukum sabar. Asy-Syirazi berkata, barang siapa yang sakit, disunahkan baginya untuk bersabar. Al-Buhuti berkata, disunahkan bagi siapa saja yang tertimpa musibah untuk bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Surah Al-Anfal ayat 46. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sabru diya'un, dan sabar adalah sinar. Dalam risalahnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berkata, at-ta'zi itu baik dan at-tasabbur itu lebih baik. Maksud dari ta'zi adalah menguatkan jiwa untuk bersabar atas musibah yang menimpa. At-tasabbur adalah memaksa jiwa untuk bersabar. Wajib hukumnya bersabar untuk menahan diri dari perbuatan haram, karena larangan terhadap sesuatu merupakan perintah untuk melakukan kebalikannya. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menyatakan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, berdasarkan kesepakatan para mujtahid atau ijma' bahwa sabar itu wajib. Abu Bakar At-Turtusi dalam kitabnya berkata, memaksa diri untuk bersabar adalah wajib.